Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah kajian rebuan kitab Riyadhus Shalihin yang insya Allah semuanya diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menetapkan iman dan Islam kita. Allah masih berikan kepada kita kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa melanjutkan kajian rutin kita. Teriring harapan dan doa, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap Allah curahkan, Allah limpahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya, insya Allah termasuk kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kajian saat ini kita masih berada di bab yang ke-16 dari kitab Riyadhus Shalihin, menjaga sunnah dan adabnya. Insya Allah kita akan merenungi, mentadabburi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naran faja'alal janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhun bihujazikum 'anin nar wa antum tafallatuna min yadi. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaanku dengan kalian itu seperti seseorang yang menyalakan api, menyalakan lampu, kemudian lampu itu dikerumuni oleh serangga dan kupu-kupu. Mungkin kalau di kita laron ya, tahu laron nggak? Ya, yang suka. Kalau musim penghujan biasanya kalau kita nyalain lampu bakal datang kupu-kupu atau laron-laron atau serangga-serangga. Kemudian seseorang itu berusaha menghalanginya agar tidak masuk ke dalamnya. Dan aku berusaha menghalangi kalian dari api neraka, tetapi kalian melepaskan diri dari tanganku. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis yang mulia ini kita dapatkan pelajaran yang sangat berharga, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sungguh-sungguh sangat mulia tugasnya. Tugas utama beliau itu apa? Untuk menyelamatkan kita agar tidak terjatuh dalam api neraka. Jadi sampai digambarkan oleh Rasulullah seperti orang yang menghalangi serangga-serangga itu agar tidak masuk dalam api. Serangga-serangga yang mendatangi api yang dinyalain di malam hari itu,
ditepis, dijauhkan. Seperti itulah tugas Rasulullah SAW, menjagain kita umatnya ini agar tidak terperosok, terjatuh di dalam api neraka. Ya, nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi ini tugas yang sangat mulia, tugas yang sangat berat yang diemban oleh Rasulullah SAW. Namun faktanya, pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana Nabi sampaikan, tapi banyak di antara kalian yang tidak mau diselamatkan, ya, tidak mau ditebis, tidak mau dijauhkan dari api neraka. Inilah gambaran orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka yang akan selamat dari api neraka adalah mereka yang mau mengikuti aturan ajaran Rasulullah SAW. Dan mereka yang tidak mau mengikuti aturan ajaran Rasulullah inilah yang akan masuk dalam api neraka. Makanya dalam riwayat lain seperti pernah kita sampaikan bahwa setiap umatku itu mestinya masuk surga, kata Nabi, kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang menaati perintahku, sungguh dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang maksiat, tidak taat kepadaku, berarti dia tidak mau masuk surga. Kalau tidak mau masuk surga, berarti mau masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Tapi begitulah kehidupan dunia ini. Ada syahwat, ada nafsu, ada setan. Disitulah tantangannya bagi kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat At-Taubah ayat 128, ya, kita sering mendengar ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini menjelaskan tentang sifat dari Rasulullah SAW. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, rasulun min anfusikum, seorang rasul dari bangsa, dari kaum kalian. Azizun alaihi ma'anittum, sungguh Rasulullah itu merasa sedih, menderita, ya, dengan apa yang kalian alami. Mikir, berjuang untuk umatnya, ya, demi keselamatan umatnya. Tapi kadang umatnya nggak ngerti betapa beratnya perjuangan Rasulullah SAW. Siang malam beliau bekerja, berusaha mikir itu agar umatnya tidak terjerumus dalam api neraka. Tapi faktanya banyak umatnya ingat nabinya aja enggak. Yang diingat pacarnya, yang diingat bosnya, yang diingat istrinya, anaknya saja. Padahal siapa manusia yang harus paling kita ingat? Manusia yang paling harus kita cintai adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah itu azizun alaihi ma'anittum. Beliau itu menderita, berat, susah, mikirin umatnya, siang malam, doain, ya, mengajarkan umatnya agar selamat dari siksa api neraka. Harisun alaikum, Masya Allah, sangat-sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Jadi mikir terus Rasulullah, berjuang, bekerja keras bagaimana umatnya itu nanti bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Makanya dikasih tuntunan yang lengkap, ajaran yang sempurna, larangan-larangan, ini yang harus dijauhi, ini yang diikuti. Masya Allah. Bil mu'minina raufur rahim.
dan dengan orang-orang yang beriman itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Raufur Rahim, ya, penyayang, ya, penyantun sekaligus penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Inilah sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tugas beliau, yaitu agar kita umatnya ini selamat di dunia dan selamat di akhirat. Bagaimana agar kita bisa selamat? Dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Jadi pertama, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sangat cinta, sangat perhatian dengan kita, sangat sayang dengan kita. Jangan lupa itu. Nah, perjuangannya, usahanya, pengorbanannya sungguh luar biasa. Ya. Terus berikutnya, jangan lupa kita tegakkan sunnah-sunnahnya, perintah-perintahnya. Jadi jangan sampai kita jadi umat yang durhaka. Nauzubillah. Rasulullah sudah berjuang sekuat tenaga, kita didoain, diajarin, kitanya malah enak-enakan, ketawa-ketiwi, lupa dengan perintahnya, lupa dengan sunnahnya. Yang diingat hanya dunia dan dunia melenakan dari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya menumbuhkan cinta kepada Rasulullah ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena dengan mencintai Rasulullah kita akan ringan untuk mengikuti, apalagi juga memperjuangkan ajarannya. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah? Ingat, Rasulullah berjuang, Rasulullah diutus itu untuk menyelamatkan kita, untuk membimbing kita, untuk mengangkat derajat kita, agar kita menjadi manusia yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka ini penting sekali untuk senantiasa kita ingatkan bahwa mencintai Rasulullah insya Allah akan menjadikan kita ringan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kalau kita ringan melaksanakan sunnah-sunnahnya, maka kita akan ringan mudah masuk dalam surganya. Dan kalau kita masuk dalam surga, berarti kita selamat dari siksa api neraka. Demikian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya tugas Rasulullah SAW, tugas yang sangat berat, yaitu bagaimana kita semua bisa selamat dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, dan kemudian kita selamat dari siksa api neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.